kita beli emas ya dari penjual emas di Aceh, kita transfer, habis transfer dia langsung kirim barangnya, padahal ada jarak, boleh. Kalau sekedar jarak begini kan nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ente beli emasnya nanti dikirim sebulan yang akan datang, ini baru nggak boleh. Tapi kalau dia, Pak transfer dulu Pak, Bapak transfer, saya langsung kirim barangnya, walaupun jarak pengiriman mungkin bisa 2-3 hari, tidak masalah. Ya, Islam memberikan kemudahan karena nggak bisa kita beli emas dari orang Aceh kecuali dengan jarak. Kenapa? Karena memang ada jarak antara kita dengan mereka. Jauh. Masa pengiriman bisa 2-3 hari gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Kadang-kadang banyak yang bertanya begitu. Ada mahasiswa saya, Ustaz, kakak saya jual emas gitu kan ya. Dia di daerah, saya di Jakarta. Kalau ada yang beli emas ke saya gitu kan ya, kalau ada yang beli emas ke kakak saya, boleh nggak lewat saya saja? Jadi dikirim ke saya, lalu saya jual ke dia. Ente repot-repot amat kayak gitu. Langsung aja ke kakaknya sana. Karena penjualnya adalah kakaknya. Ya langsung aja ke kakaknya. Pak, mau beli emas, berapa harganya? 1 gram 1 juta. Oke, saya beli 10 gram, 10 juta. Saya transfer sekarang ya. Transfer 10 juta, ya langsung dikirim emasnya. Walaupun berjarak 2-3 hari nggak ada masalah, karena memang itu tidak bisa dicarikan solusinya lebih dari itu. Nggak perlu kita pakai perantara-perantara, ya. Kalau bisa belanja dengan langsung penjual lebih baik dibandingkan lewat perantara, ya. Kalau bisa langsung lewat penjual lebih baik daripada lewat perantara, ya. Jadi Islam memberikan kemudahan dalam berjual beli barang, ya. Barang ada beberapa barang yang kita nggak tahu. Kita beli semangka, apakah semangkanya manis atau tidak kan nggak tahu, Pak. Apakah merah atau pucat gitu kan kita nggak tahu juga, Pak. Nah itu diberikan kemudahan karena nggak bisa lagi, nggak ada solusinya. Kalau dibuka dulu rugi Pak penjual, Pak. Dibuka dulu Pak, saya mau cicip dulu Pak, rugi Pak. Maka harus diberikan kemudahan walaupun barangnya nggak jelas tapi dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada solusi yang lain. Karena barang ini kalau dibongkar, kalau dibelah, maka dia rusak. Rusak penjualnya yang rugi kalau ente nggak jadi beli. Jadi jadi seperti itu ya. Jadi diberikan kemudahan, banyak kemudahan dalam muamalah juga banyak kemudahan ya. Banyak diberikan kemudahan. Dibolehkan kita kerja walaupun dengan orang non muslim sekalipun dalam rangka mencari nafkah. Boleh kita kerja walaupun dengan orang non muslim sekalipun dalam rangka mencari nafkah. Kalau memang tidak ada solusi, tidak ada cara lain untuk kita kerja, gitu kan? Kalau ada kerja dengan muslim, dengan non muslim, muslim dulu, Pak. Ya, tapi kalau nggak ada yang terima sama sekali, ya silakan, silakan. Ya kerja dengan orang non muslim, sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bendaharawan di kerajaan non muslim. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku bendaharawan kerajaan. Dia melamar kerja di kerajaan non muslim. Ya, boleh kalau memang tidak ada alternatif Bapak kerja di kerajaan muslim atau di perusahaan muslim, silakan ya, dibolehkan ya, karena harus kita dapat uang, harus kita mencari nafkah. Yang penting pekerjaannya halal ya, pekerjaannya halal ya. Ustaz, itu Nabi Yusuf tadi kerja di kerajaan non muslim, orang non muslim kan halal haram hatam, Pak. Jadi gimana? Gimana uangnya? Padahal mereka kan halal haram hatam juga kalau orang non-muslim. Nabi Yusuf kerjanya adalah tukang hitung uang. Bendahara, tukang hitung uang. Gitu kan ya? Sekian, gitu kan ya? Tukang hitung duit pekerjaan halal. Adapun itu dia dapat upah dari barang haram bukan urusannya. Ya, asalkan bukan diupah dengan babi. Kalau babi haramnya melekat di benda. Tapi kalau diupah dengan duit nggak ada masalah, ya. Kerjanya tukang hitung duit, pekerjaan halal. Kalau ada banker datang ke saya, ya, Ustadz, tolong hitungin duit saya ini. Ya, berapa jumlahnya? Ustadz tuliskan di sini, nanti Ustadz saya kasih upah 1 juta. Boleh nggak, Pak? Karena saya cuma menghitung duit. Bukan saya membungakan hutang, bukan. Saya cuma menghitung duit.
Tapi Ustaz itu bukan urusan saya.